Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أدلة المخالفين للرأي بنجاة الأبوين والرد عليهم dalil-dalil yang digunakan oleh penentang pendapat yang menyatakan keselamatan kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan jawaban atas dalil mereka. Jadi ada orang-orang yang menganggap kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang celaka, akan masuk neraka. Mereka menggunakan dalil ada dari Al-Quran ataupun hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hal itu menyebabkan kedua orang tua Nabi masuk neraka dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalil mereka dan apa jawaban untuk dalil mereka yang membantahkan dalil yang mereka ucapkan? Ihtajjal mukhalifun al-qailun bi adami najati walidai Nabi sallallahu alaihi wasallam bi zahiril hadits syarif alladhi rawahu Muslim fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Orang-orang yang menentang keselamatan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bukti dengan zahir hadis, makna hadis secara zahir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'dzantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dzan li fasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adzina li." Kata Nabi, aku izin kepada Allah untuk mendoakan ampunan ibuku, tapi Allah tidak mengizinkanku. Aku izin kepada Allah untuk mengunjungi ibuku, mengunjungi kuburannya, Allah izinkan. Nabi minta untuk diampuni dosanya Sayyidah Aminah, beristighfar untuk Sayyidah Aminah, izinnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi tidak melakukan apapun kecuali dengan perintah dan izin dari Allah. Minta diampuni dosanya, beristighfar untuk Sayyidah Aminah, ditolak. Tapi ketika minta izin untuk mengunjunginya, diizinkan. Ini hadis dipakai dalil oleh mereka. Dalam riwayat yang lain dari Sayyidina Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi." Pernah Nabi itu berkunjung ke makam ibunya. Fa baka wa abka man haulah. Nabi nangis dan membuat nangis orang-orang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan ketika ditanya, "Ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li." Aku minta izin kepada Tuhanku untuk aku mendoakan ampunan kepada ibuku, untuk ibuku, dan aku tidak diizinkan. Aku izin untuk mengunjungi makam ibuku, aku diizini. Kemudian Nabi mengatakan, "Fazurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah fa innaha tudzakirul maut." Kunjungilah kuburan-kuburan, makam, berziarahlah kalian, karena hal itu dapat mengingatkan kita kematian. Lah, dua hadis ini
Sebetulnya walaisa fil hadis kama huwa dhair hujjatun lahum. Ini bukan dalil untuk mereka yang membenarkan bahwa orang tuanya Nabi itu di neraka, tidak selamat. Loh kan enggak diizini oleh Allah, fa adamu idznillahi tabaraka wa ta'ala lin nabi an yastaghfira li ummi la hujjata fihi. Tidak diizinkan oleh Allah itu untuk meminta ampun kepada Allah untuk ibunya itu bukan bukti dalam menyatakan bahwa orang tua Nabi enggak selamat. Bal inna fi ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi wa qiyamihi ala qabriha ma yadullu ala najatiha. Bahkan kunjungan Nabi ke makam ibundanya, berdirinya Nabi di dekat makam ibundanya itu menunjukkan bahwa orang tuanya Nabi, ibunya Nabi itu adalah orang yang selamat. Secara zahir memang enggak di sini kok sama Allah, berarti dosanya enggak diampuni. Secara zahir hadisnya. Lah kalau direnungi, loh Nabi apa ziarah lek memang enggak diampuni? Nabi ziarah berkunjung, masa kita ke kuburan Cina ziarah nang Cina. Terus dia maca Yasin, tahlil ngono ta. Kan ndak. Gak mungkin kita ke sana. Paling sing rono-rono kan kayak cangkruan, dikek mesum ya, nang kuburan Cina biasa ya. Kau nak ziarah nang kuburan Cina, kau nak, walaupun keluarganya, nggak ada, dan itu dilarang. Lah Nabi berkunjung ke makamnya Sayyidah Aminah diizini sama Allah. Oleh Allah diizini, bahkan Nabi di situ duduk lama sampai nangis. Li'annahu manhiyun 'anis sholati 'alal kafirin wal qiyam 'ala kuburihim bi sharihi qouli ta'ala. Karena Nabi dilarang oleh Allah untuk mendoakan orang kafir, mensolati jenazahnya orang kafir. Sholat jenazah itu kan intinya doa ya kepada orang kafir. Berdiri di makam mereka dengan firman Allah yang jelas, larangannya dengan tegas, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ayat ini Allah berfirman, jangan sekali lagi kamu mensolati atau mendoakan di antara mereka orang-orang munafik zaman dulu ya. Munafik zaman dulu itu orang yang menampakkan keislaman padahal batinnya kufur, batinnya kafir. Kalau munafik hanya sekedar sifat bukan akidah, seperti apa? Pendusta. Ini kan munafik. Nah, ini munafik sifat, tidak ada masalah dalam keimanan. Artinya bukan berarti kafir, tidak, walaupun imannya tipis. Tapi kalau yang di zaman Nabi seperti yang diceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kafirnya veri'tikad, keyakinan. Secara zahirnya dia kumpul dengan kaum muslimin, sholat bareng kaum muslimin, tapi batinnya mengkufuri mereka, mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Apa perkataan orang-orang munafik itu di surat Al-Baqarah di awal-awal? Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau sudah kumpul dengan teman-teman mereka sesama orang-orang munafik, inna ma'akum, sesungguhnya aku ini bersama kalian. Inna kunna mustahzi'in. Sesungguhnya aku kalau kumpul sama mereka itu tujuannya hanya merendahkan mereka saja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudum fi tughyanihim ya'mahun. Lah ini saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul ini mati. Sebelum meninggal ngutus anaknya untuk datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah. Dinasehati sama Nabi. Katanya Abdullah bin Ubay bin Salul, aku minta kamu ke sini bukan untuk
dinasihati. Ya, aku meminta kamu ke sini bukan untuk mencari nasihat, bukan. Doakan aku. Kalau aku mati, sholati aku. Berikan gamismu sebagai kain kafanku. Wis, itu permintaannya. Subhanallah, mati Abdullah bin Ubay bin Salul. Dilakukan keinginannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sholati, dipakaikan gamisnya. Sebelum Nabi mensolati, Sayyidina Umar nggak kuat, ditarik Rasulullah. Katanya Sayyidina Umar, tidakkah engkau ingat apa yang dikatakan dulu tentangmu, mencela kamu, menghina kamu, berulang kali dia melakukannya. Katanya Rasulullah menjawab dengan senyuman, akhir ya Umar, mundur wis. Tetap dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai dimakamkan, turun ayat Al-Quran, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Wis terlahir Abdullah bin Ubay bin Salul dari kaum munafikin yang kamu salati. Setelah ini jangan dilakukan lagi. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendoakan orang-orang yang kafir, orang-orang munafik fil i'tiqad. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka mengkufuri Allah dan Rasulnya. Wa matu hum fasikun. Mereka mati dalam keadaan fasik. Orang-orang yang menyatakan bahwa Sayyidah Aminah tidak selamat dengan dalil Nabi itu meminta izin kepada Allah untuk boleh memintakan ampun ibundanya, tidak diizini oleh Allah, itu dalil dipakai untuk hal ini, maka secara tidak langsung mereka mengatakan Nabi melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Berkunjung. Tapi diizini kok sama Allah. Allah mengizinkan untuk berkunjung, berarti Sayyidah Aminah itu bukan orang yang kafaru billahi wa rasuli. Berarti Sayyidah Aminah itu bukan orang yang meninggal dalam keadaan fasik. Itu dalil bahwa Nabi diizini oleh Allah untuk berkunjung adalah bentuk pemberitahuan kepada kita bahwa ibundanya Nabi ini orang yang selamat. Loh kok gak diizini untuk mendoakan? Nanti ada pembahasannya, akan dibahas nanti. Jadi faziyaratuhu sallallahu alaihi wasallam qabraha wa qiyamuhu alaihi wa buka'uhu indah kullu dzalika yadullu ala najatiha minal mas'uliyati wal hisab yaumil qiyamah. Kunjungan Nabi kepada Sayyidah Aminah ke makamnya, berdiri di sana, tangisan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi makam Sayyidah Aminah, itu semuanya justru menunjukkan bahwa Sayyidah Aminah adalah orang yang selamat dari tuntutan nanti di hari kiamat serta hisab yang ada di sana. Wa marra ma'ana annaha min ahli fatrah wa anna ahli fatrah najuna minal mas'uliyah li'adami wusuli da'wa ilaihim. Sudah kita bahas daripada beberapa pertemuan yang lalu. Sayyidah Aminah itu termasuk ahlul fatrah, dan ahlul fatrah itu adalah orang yang selamat dari pertanggungjawaban nanti di hari kiamat, karena belum sampai kepada mereka dakwah, ajakan untuk beriman atau meyakini salah satu daripada Rasul-Rasul Allah yang ada di masa itu, dengan dalil firman Allah yang jelas, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Begitu juga dalam ayat yang lain, wa makana rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina. Tahuilah bahwa ummul qura hiyal Makkatul Mukarramah, dan rasul hatta yab'atsa fi ummiha rasulan. Rasulan dimaksud siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah terus kenapa kok Nabi itu menangis saat di makam Sayyidah Aminah? Waqad yakunu buka'uhu sallallahu alaihi wasallam ala ma fataha min idraki ayyamihi wal imani bihi ba'da risalah kama qala al-Qadhi Iyad rahimahullah. Imam Qadhi Iyad menyatakan, kenapa kok Nabi menangis di sisi makam ibundanya? Kemungkinan bisa terjadi tangisan itu atas apa yang tidak didapati oleh Sayyidah Aminah.
tidak nututi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul dan iman kepada Rasulullah. Itu aja yang ditangisi. Bukan karena disiksa oleh Allah, dihukum oleh Allah, enggak, ditangisi karena apa namanya, sayang cinta, coba nututi zamanku. Itu aja yang ditangisi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad ruwiya bi anna Allah rahima bukaahu. Ada riwayat bahwa Allah menerima tangisan Nabi itu dengan rahmatnya, fa ahyaha, sehingga Allah menghidupkan Sayyidah Aminah lahu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta amanat bih. Kemudian dibiarkan untuk beriman kepada Nabi, dibuat meninggal lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahtajjal mukhalifun aidan bi zahiri ma rawahu Muslim fi sahihi an tariqi Hammad bin Salamah an Tsabit an Anas bin Malik. Ada juga dalil yang dipakai oleh orang-orang yang menentang pendapat bahwa kedua orang tua Nabi adalah orang yang selamat dengan zahir lagi apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari tariq Hammad bin Salamah, dari Tsabit dan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, bahwasanya anna rajulan, ada seseorang ngomong kepada Nabi, ya Rasulullah, aina abi, ya Rasulullah, di mana ayahku? Maka Nabi menjawab, finnar, karena kafir orang tuanya, finnar, di neraka. Falamma qafa, ketika sudah berbalik arah da'a, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini zahir hadisnya, Nabi menyatakan inna abi wa abaka finnar. Maka ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inna abi wa abaka finnar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, itu pernyataan itu adalah huwa min husnil ushrah, termasuk sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna, litasliyah bil ishtirak fil musibah, untuk meringankan beban seseorang seakan-akan merasakan hal yang sama dalam mendapati musibah. Kalau ada orang kehilangan 1 juta, dia saat itu juga sangat butuh dengan 1 juta. Kemudian kita ngomong, aku pisan. Kira-kira orang yang kehilangan 1 juta itu sumpeke mudun apa enggak? Hah? Mudun apa? Itu aku dok. Merasa bukan sendirian yang terkena musibah, ternyata ada orang lain, jadi ringan. Kalau dek dok pasti rasanya berat, tapi ketika ada barengan semakin ringan. Mogok di jalan ijenan, tapi lek ana barengi padha mogoke, guyu bareng, ngakak bareng akhirnya. Ya itulah sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan aina abi ya Rasulullah, di mana orang tuaku, finnar, don si anak, walaupun anak itu sebetulnya tahu kalau orang tuanya kafir, ya masuk neraka, tapi ucapan itu keluar dari Nabi sehingga membuat don. Dipanggil lagi sama Nabi, inna abi wa abaka finnar. Tujuannya Nabi untuk gak bapakku dok. Itu tujuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meringankan. Sehingga sebagian ulama mentakwil fahamalahu ala Abi Thalib. Mereka sebagian ulama menyatakan yang dimaksud itu adalah Abu Thalib, karena ada riwayat Sayyidina Abu Thalib itu tidak memeluk agama Islam, kan nututi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Sahihul Bukhari disebutkan, diajak Nabi untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diomongi oleh orang-orang sekitarnya dari kufar Quraisy. Sehingga sebagian pendapat ulama menyatakan Sayyidina Abi Thalib itu meninggal dalam keadaan kufur. Sebagian pendapat, tapi keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah
mayoritas mereka menyatakan seperti Imam Suyuti dan yang sebagainya menyatakan bahwa Sayyidina Abu Thalib adalah orang yang selamat. Tapi kan ada khilaf, ada perbedaan. Karena hidup di masa Nabi, bahkan sudah diangkat menjadi Rasul. Ya. Lah ditakwil oleh sebagian ulama itu bahwa yang dimaksud inna abi wa abaka, sesungguhnya ayahku dan ayahmu finnar, di neraka. Maka yang dimaksud abi oleh Rasulullah adalah pamannya. Karena yutlaqul ab ahyanan alal am. Karena dalam beberapa keadaan kalimat abun itu bisa juga diartikan paman. Abun itu kalau dalam bahasa Arab artinya kan ayah, tapi bisa diartikan paman. Fahuwa sinwul ab, karena paman itu biasanya menjadi penggantinya bapak. Kalau bapak nggak ada, yang ngasuh biasanya adalah pamannya. Wa yasta'nisu lidzalik, dan untuk menenangkan pendapat ini dengan dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, qalu, putra-putra Nabi Yakub ketika dikasih wasiat untuk tidak beriman, tidak beragama kecuali dengan agama Islam, diwasiati. Ya. Apa ayatnya? Tak budu namim ba'di itu. Mereka menjawab, qalu, putra-putranya Nabi Yakub menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Kita akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan daripada leluhurmu. Aba, kalimat jamak dari kata abun, ayah-ayahmu. Siapa yang disebut di situ? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim taruh kakek, wajar dipanggil dengan ab. Nabi Ishak, ya memang ayahnya Nabi Yakub bin Ishak. Nabi Ismail, Nabi Ismail itu pamannya Nabi Yakub, tapi disebutkan aba. Nabi Ismail dipanggil dengan aba. Wala syak anna Ismail ammu Yakub. Tidak diragukan lagi bahwa Nabi Ismail itu adalah pamannya Nabi Yakub alaihima wa ala nabiyina salatu wassalam. Karena itu ditakwil sebagian ulama bahwa, jadi ada yang mengartikan enggak, itu Nabi hanya nyeneng notok untuk meringankan beban orang ini. Ada yang mentakwil bahwa yang dimaksud adalah Abi Thalib. Itu yang menyatakan bahwa Sayyidina Abi Thalib tidak termasuk orang yang masuk Islam. Wallahu a'lam. Hadratin Nabi Muhammad Al-Fatihah.